Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini, pemirsa, antusias masyarakat Kabupaten Banyuwangi mengikuti vaksinasi drive-thru cukup tinggi. Antrian panjang warga nampak terlihat di gedung olahraga Tawang Alun. Panjangnya antrian tersebut hingga mengular ke pintu masuk Gor Tawang Alun. Pemirsa, beginilah kondisi gedung olahraga Gor Tawang Alun pada Jumat siang 11 Juni 2021. Nampak ramai dipadati masyarakat yang akan melakukan vaksinasi secara drive-thru. Vaksinasi tahap pertama ini sudah memasuki hari yang ke-11. Pada kesempatan ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi mengerahkan tenaga kesehatan dari berbagai rumah sakit yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Saat ini vaksinasi menyasar kepada masyarakat umum dan pegawai swasta. Lantaran masih banyaknya masyarakat yang antusias dengan program dari pemerintah ini, antrian panjang pun terjadi, bahkan hingga mengular ke jalan arah masuk ke Gor Tawang Alun tersebut. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, melalui Kasih Pelayanan Kesehatan Primer Dr. Edi Hirmanto mengatakan, bahwasanya untuk vaksinasi drive-thru ini, pihaknya telah menyiapkan 6.000 dosis vaksin jenis AstraZeneca. Bukan. Sebanyuwangi. Sebanyuwangi itu yang sudah terrealisasikan mulai dari ada kelompok tahap 1 tenaga kesehatan, tahap 2 itu ada pelayanan publik, lansia sama semua pelayanan publik ya dan lansia. Itu semuanya sudah terrealisasi 100%. Tinggal sekarang perusahaan dengan masyarakat tertentu, termasuk ojek dan sebagainya. Ya bisa dikatakan dalam tanda petik layanan publik juga gitu ya. Jadi perusahaan dan sebagainya ini sudah kita laksanakan semuanya. Totalnya dari puskesmas belum masuk semuanya, tapi vaksin yang sudah beredar sudah tinggal mengambil datanya. Kan kita nggak bisa data seperti sekarang ini, nggak bisa data diambil langsung, paling nanti malam atau besok. Itu sudah vaksin yang sudah dihabiskan adalah 300.000 lebih dosis. Sebetulnya drive-thru ini cikal bakalnya adalah pelaku pariwisata sama perusahaan. Sehingga untuk pelaku pariwisata dan perusahaan itu kurang lebih ada 6.000 dosis. 6.000 dosis? Iya, 6.000 dosis. Dan kadang-kadang ya, tapi kita nggak bisa menutup mata masyarakat kadang-kadang masuk. Kita tetap melayani, toh nantinya pun usia 18 tahun ke atas 100% harus tervaksinasi. Betul. Jadi kalau ada yang robos gitu ya gitu, selama masih ada vaksin ya. Iya. Cut off 20 Juni. Jadi semua sudah ditutup pada 20 Juni. Kita total berapa persen masyarakat Banyuwangi yang sudah tervaksinasi, saat itu baru bisa dibaca. Ya. Kalau yang sekarang ini ya dibaca parsial, seperti kemarin dapat 900 sekian di drive-thru ini. Meskipun antrian panjang terjadi, kegiatan vaksinasi justru mendapat apresiasi dari warga Kabupaten Banyuwangi. Pada kesempatan ini, salah satu warga Banyuwangi, Indah, mengatakan bahwasanya vaksinasi dengan metode ini dinilai sangat cepat dan menyingkat waktu. Selain itu, dirinya berharap dengan selesainya vaksinasi ini, masyarakat terhindar dari paparan virus corona. Vaksin di sini bagaimana? Ya, vaksin di sini bagus Mas, sesuai protokol. Meskipun antriannya panjang, tapi prokesnya terjaga. Soalnya kan jaraknya tetap terjaga dan pakai masker masing-masing. Dan ketat juga kalau misalnya ini kan drive-thru ya. Kalau nggak ada kendaraannya nggak bisa ikut, harus ada kendaraannya. Tadi ngantri mulai jam berapa tadi? Ngantri mulai jam 12, baru pertama kali. Bagaimana Mbak rasanya? Ya ada rasanya, nggak kayak yang dibayangkan kemarin-kemarin. Enak, nggak perlu gerombol di satu tempat kan, soalnya tetap berdiri di sepedanya masing-masing, tetap duduk.
Sementara itu pada kesempatan vaksinasi drive-thru ini, Dinas Kesehatan menjadwalkan akan berakhir pada hari Sabtu 12 Juni 2021. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita berikutnya pemirsa. Pemerintah berencana menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN atas barang bahan pokok atau sembako dari sektor pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Dengan adanya rencana pemerintah menerapkan PPN ini, sejumlah pedagang di Pasar Banyuwangi merasa tidak setuju. Pemirsa, pemerintah merencanakan mengenakan pajak pertambahan nilai PPN atas barang bahan pokok atau sembako dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, pertanian, dan perikanan. Sebelumnya sembako tak dikenakan PPN, agenda pemerintah dalam menghapus sembako dari objek yang dikecualikan terkena PPN tertuang dalam draft revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP. Pengenaan pajak diatur pada pasal 4A draft revisi Undang-Undang Nomor 6. Dalam draft tersebut tak hanya kebutuhan pokok yang akan dikenakan pajak, melainkan juga barang hasil pertambangan maupun pengeboran. Dengan adanya rencana pemerintah yang fenomenal ini, sejumlah pedagang di pasar tradisional merasa tidak setuju. Dalam hal ini juga diungkapkan para pedagang di Pasar Banyuwangi, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, salah satu pedagang bahan sembako di Pasar Banyuwangi, Rizky, mengatakan bahwasanya dirinya merasa tidak setuju. Jika nantinya rencana tersebut tetap diterapkan, maka hal ini akan membenahi para pedagang. Selain itu, dalam hal ini Rizky juga menambahkan bahwasanya untuk kondisi konsumen di pasar saat ini mengalami ketidakstabilan. Dengan ini dirinya berharap nantinya kebijakan tersebut agar tidak diterapkan oleh pemerintah. Kalau saya jadi pedagang sendiri nggak setuju, karena pastinya pembeli menyesal dengan harga yang naik itunya. Karena pedagang bingung sendiri gitu mas. Karena nanti kenapa kok naik gitu kan, ada PPN-nya gitu kan. Ya otomatis saya nggak setuju gitu. Untuk karena ini masa pandemi ya mas ya. Karena ini juga masa pandemi, pembeli ke pasar itu juga agak nggak seperti yang normal sendiri, seperti itu. Memang apa itu ya pandemi. Kalau PPN kan baru-baru ini ya mas ya. Kalau PPN baru-baru ini ya dilihat ke depannya gimana gitu mas. Selain para pedagang yang akan dikenakan pajak, rencananya hal ini juga akan diterapkan kepada konsumen yang berbelanja sembako. Pada kesempatan ini, salah satu konsumen Ratih mengungkapkan tidak setuju apabila pemerintah menerapkan PPN ini akan menyusahkan masyarakat. Selain itu, dirinya menambahkan, kebijakan tersebut dirasa kurang tepat diterapkan di tengah pandemi COVID-19. Keberatan kalau saya dikenakan pajak. Kenapa Bu? Alasannya kenapa Bu? Alasannya ya masa sih kita ini dikenakan pajak. Setiap hari kan kita makan, harapannya ya kalau bisa janganlah dikenakan pajak, kita masyarakat kecil. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kenaikan pakan ternak unggas yang mencapai hampir 30% membuat peternak telur puyuh di Banyuwangi resah, mengakibatkan beban biaya produksi para peternak semakin meningkat. Sebagian peternak pun terpaksa menutup kandang mereka lantaran sering merugi. Pemirsa, kenaikan harga pakan ternak yang terjadi di beberapa bulan belakangan ini membuat para peternak telur puyuh yang ada di Banyuwangi resah. Pasalnya kenaikan ini sudah terjadi beberapa bulan terakhir, di mana kenaikan pakan ternak khususnya untuk ternak unggas mencapai hampir 30%. Dari yang sebelumnya seharga Rp280.000, saat ini menjadi Rp330.000 per sak. Sehingga kenaikan ini berimbas pada beban biaya produksi yang semakin meningkat. Tidak hanya itu saja, harga telur di pasaran yang cenderung fluktuatif membuat para peternak telur puyuh nasibnya semakin tidak menentu. Hal ini juga dirasakan Ismail, salah satu peternak asal Dusun Sumberjo, Desa Wringinagung, Kecamatan Gambiran ini misalnya. Dirinya harus memutar otak agar usahanya terus berjalan.
Dengan upayanya harus mengkombinasikan pemberian pakan dengan bekatul serta bahan lainnya, meskipun kualitas protein tidak sebaik pakan ternak dari pabrikan. Dirinya pun terpaksa memakai metode pencampuran tersebut agar biaya produksi miliknya tidak semakin membengkak. Peternak unggas hari ini mulai bulan-bulan ini mengalami kenaikan, mengeluh banyak keluhannya. Jadi karena efek pakan itu otomatis mengurangi nilai hasil dari kami gitu. Ya, andaikan biasanya hari ini kita hasil sekian dipotong pakan, jadi tinggal sedikit hasilnya gara-gara pakan naik itu. Puyuh itu kan puyuh itu membutuhkan protein tinggi. Jadi kita gimana caranya agar nilai protein yang diperlukan puyuh itu bisa tercapai. Jadi pagi kita pakai sentrat aja. Nanti kalau untuk makan sore kita alternatif sentrat dicampur sama katul itu. Tapi masih ada campuran lain yang nilainya proteinnya setara dengan sentrat tadi. Ismail juga menambahkan, banyak dari anggota kelompok peternak telur puyuh di wilayahnya terpaksa berhenti produksi karena sering merugi. Dari sebagian yang bertahan hanya mengandalkan menjual puyuh afkiran guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Seperti diketahui, kenaikan harga pakan merupakan imbas dari kenaikan harga jagung sebagai komponen utama pembuatan pakan. Di mana sejak awal tahun 2021 kenaikan tersebut dipicu lantaran komoditas tersebut yang ada di pasaran. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.